Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Bertemu lagi kita di kesempatan ini dalam Suara Gembala Gemibem. Dan kali ini tema kita adalah hamba berkarakter Kristus. Jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam budaya orang Yunani, pekerjaan menjadi hamba dianggap pekerjaan yang paling rendah, tidak berguna. Hamba sebagaimana seorang budak. Di masa itu dianggap sebagai orang yang sudah kehilangan haknya. Mati dan hidup ada di tangan tuannya dan hanya melakukan perintah tuannya. Apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk menyenangkan hati tuannya. Namun pada masa kini banyak sekali orang melupakan arti dan makna sesungguhnya dari kata hamba ini. Sering kita jumpai banyak orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan, lebih mengutamakan penampilan lahiriah. Mereka dianggap berhasil dan dipakai Tuhan secara luar biasa, bila secara kasat mata bergelimang harta materi. Terlebih lagi sudah tidak memiliki karakter seperti Kristus, yang pada dasarnya bahwa seorang hamba itu harus berkarakter seperti Kristus. Jemaat Tuhan dimanapun berada, bagaimana yang disebut sebagai hamba berkarakter Kristus? Yohanes 14 ayat 21 berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya." Mengasihi Tuhan dengan sungguh berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, tunduk kepada kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janjinya, rela diajar dan dibentuk oleh-Nya. Tuhan sendiri menegaskan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Taat melakukan firman Tuhan adalah wujud nyata seorang yang mengasihi Tuhan. Setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang seharusnya mewakili karakter kasih, di mana kemudian kasih itu mengalir keluar. Dalam arti juga bahwa ada keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Di dalam Kristus ada penundukan diri kepada kehendak Bapa, kerendahan hati, kasih dan belas kasihan. Dengan meneladani tetapi juga memiliki karakter seperti Kristus, kita akan mampu merespon setiap proses dengan sikap hati yang benar dan tetap bersyukur. Orang yang memiliki karakter, pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus akan bersepakat dengan Tuhan, menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan dan taat. Kita semua adalah seorang hamba yang berkenan ketika kita tetap sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan, meski tak seorang pun mengasihi kita. Hanya ketika kita memiliki hati hamba berkarakter Kristus, maka kita sungguh mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kerelaan, tanpa paksaan dan tidak bersungut-sungut. Dan kita akan tetap berani menghadapi setiap rintangan dalam pelayanan dengan sukacita, meski harus dengan pengorbanan. Hiduplah dalam ketaatan dan kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita. Amin.